Jadinya dia pun sempat ngedorong pintu dapurnya yang ternyata langsung kebuka karena nggak kekunci. Tapi pas pintunya kebuka, dia pun langsung dikagetkan melihat tubuh Bu Jumiam yang terbaring di lantai dapur dengan kondisi yang ngebuat dia shock, teman. Hai teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik, kali ini kita akan membahas kasus naas yang dialami oleh lansia yang bernama Ibu Jumiam, teman-teman. Tanpa banyak bacot, kita akan memasuki ke dalam pembahasannya. Let's go! Jadi kasus ini menimpa seorang lansia yang dikenal dengan panggilan Jumium yang saat itu udah berusia 64 tahun yang tinggal di rumahnya yang ada di Desa Gubuk, Kecamatan Cipugo, Kabupaten Boyolali, teman-teman. Di rumahnya Bu Jumium ini cuma tinggal sendirian karena suaminya udah lama meninggoy, sedangkan anak semata wayangnya itu tinggal dan merantau di Jakarta. Di rumahnya Bu Jumium ini selalu disibukkan dengan yang menjual bubur buatannya sendiri yang dia buat di dapurnya dengan peralatan sederhana. Selain buat jual bubur di dapurnya, dia juga menjual lauk, timpi, mendoan, dan juga buka warung kecil-kecilan, yang mana dagangannya pun emang laris karena banyak warga di desa yang beli. Dan dari hasil perdagangannya juga Bu Jumium ini sempat bisa nabung, teman. Bahkan beli perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang dia pakai sehari-hari, sampai terkesan Bu Jumium ini orang yang cukup berada di desanya. Di desanya Bu Jumium ini dikenal ramah dan cukup aktif bersosial dengan warga di sana karena Bu Jumium ini biasa selalu ikut beberapa kegiatan desa dan juga ikut arisan dengan ibu-ibu lain di sana. Di samping itu Bu Jumium juga punya satu keponakan yang bernama Nurianto yang ada di belakang rumah Bu Jumium ini yang tinggal dengan orang tuanya yang sebagai kakak kandungnya Bu Jumium. Jadi Nurianto yang saat itu udah berusia 42 tahun masih tinggal dengan orang tuanya. Soal pernikahannya sebenarnya Nurianto juga udah pernah nikah, bahkan udah 3 kali nikah yang semuanya berakhir cerai. Tapi di tahun 2002 kemarin dia nikah lagi secara siri dengan seorang wanita asal Bandungan, Kabupaten Semarang yang bernama Mutmainah yang sudah berusia 40 tahun. Tapi setelah nikah mereka ini nggak tinggal bersama, teman, karena saat itu istrinya tetap memilih tinggal di wilayah Bandungan karena istri yang bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang ada di sana, teman. Sedangkan Nurianto itu tetap tinggal dengan orang tuanya di belakang rumah Bu Jumiam ini. Soal pekerjaannya saat itu Nurianto ini nggak punya pekerjaan karena dia ini yang cuman kerja sebagai kuli serabutan karena serabutannya nggak selalu ada panggilan. Jadinya kesehariannya cuman disibukkan mancing di tempat pemancingan yang nggak jauh dari rumahnya. Karena itu Nurianto pun sering ngalamin kesulitan keuangan sampai dia pun sering ngutang, bahkan ngutang rokok ke warung Bu Jumiam ini yang memang hutang-hutangnya pun itu nggak pernah dia bayar. Karena ini di bulan Maret tahun 2023 saat Nurianto ini yang lagi datang ke warung Bu Jumium untuk ngutang, langsung ditolak karena Bu Jumium udah kesal karena utang-utangnya itu nggak pernah dia bayar. Karena nggak dikasih ngutang, kekesalannya pun mulai tumbuh ke Bu Jumium yang dianggap pelit. Bukan cuman itu, orang tua Nurianto juga emang sedang ngalamin masalah warisan keluarga dengan Bu Jumium yang mereka anggap nggak adil dalam pembagian warisan keluarga. Peristiwa ini pun nambah kekesalan dengan Bu Jumium, yang mana inilah nantinya yang jadi sebab akibat dari apa yang akhirnya terjadi. Jadi sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 April tahun 2023 yang saat itu udah memasuki bulan Ramadan, istrinya Nurianto ini datang ke rumahnya untuk nemuin Nurianto yang saat itu istrinya ini sedang terdesak masalah hutang. Jadinya istrinya ini minta tolong ke Nurianto untuk nyari pinjaman sebesar 5 juta untuk nutupin hutangnya di luar. Jadi tutup lubang gali lubang, karena ini Nurianto pun sempat berusaha nyari pinjaman ke teman dan juga ke tetangganya, tapi nggak ada yang mau ngasih karena udah kebingungan. Jadinya Nurianto pun sempat kepikiran untuk coba lagi minjam ke Bu Jumiam ini, teman. Tapi niatnya kalau Bu Jumiam nggak ngasih, dia berencana akan mengeksekusi Bu Jumiam untuk merampas barang-barang berharga di rumah, terutama gelang kalung emas yang dipakai Bu Jumiam ini, teman. Karena dia tahu betul kalau Bu Jumiam yang udah cukup tua yang cuma tinggal sendirian di rumahnya, apalagi yang ngebuat dia berani dan tega dengan rencana ini. Ingat masalah sebelumnya dengan Bu Jumiam, setelah yakin dengan rencana dia pun langsung siapin linggis dan sarung tangan yang udah dia siapkan di rumahnya. Terus 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 5 April di sekitar jam 8 malam setelah Bu Jumiam pulang saat tarawih dan situasi desanya juga sudah sepi, Nurianto pun langsung mendatangi rumah Bu Jumiam yang udah ngebawa linggis dan sarung tangan.
Yang mana dia pun langsung nemuin Bu Jumiang yang saat itu sedang ada di dapur. Yang awalnya Nurianto pun pura-pura beli rokok, setelah itu barulah dia pun coba minta tolong ke Bu Jumiang untuk minta pinjaman uang sebesar 5 juta. Bu Jumiang pun nolak dengan alasan uangnya mau dia gunakan untuk bayar arisan. Karena ini Nurianto pun langsung melihat sana sini dan nunggu celah yang pas. Pas Bu Jumiang yang sedang menghadap ke etalase yang sedang mengambil rokok yang posisinya itu membelakangi si Nurianto, dia pun langsung mengeksekusi menggunakan linggis yang dia bawa tadi. Yang ngebuat Bu Jumiang yang nggak berdaya langsung terjatuh. Yang awal sempat teriak minta tolong, karena ini dia pun melanjutkan eksekusi menggunakan pisau dapur, bahkan pakai tabung gas 3 kilo sampai akhirnya Bu Jumiang pun menghembuskan napas terakhirnya di situ. Yang emang kejadian ini yang awalnya nggak ada yang tahu, karena nggak ada yang tahu dengar teriakan Bu Jumiang tadi karena rumahnya emang agak berjauh dari rumah tetangga. Setelah memastikan Bu Jumiang yang udah nggak bergerak dan udah puas dengan segala dendamnya, barulah dia pun langsung ngambil gelang dan kalung emas yang dia pakai supaya emasnya laku dijual dengan harga normal. Jadinya dia pun langsung ke kamar Bu Jumiang untuk ngebongkar lemari nyari surat pembelian emasnya. Setelah nemu, dia pun langsung ke dapur lagi untuk ngambil uang hasil dagangan Bu Jumiang yang ada di toples, yang ternyata uangnya cuman ada 135.000 yang juga diambil karena takut kelamaan di situ, takutnya ada yang beli. Jadinya Nurianto pun langsung pergi dan nutupin pintu dapur rumahnya. Setelah itu dia pun langsung balik ke rumahnya ngebawa linggis, pisau dapur dan tabung gas tadi yang dia gunakan untuk mengeksekusi, untuk dia simpan di kamar karena takut nantinya bisa dijadikan bukti. Setelah itu di rumah Nurianto pun langsung mengganti baju dan celananya yang udah dipenuhi bercak merah. Setelah semuanya beres malam itu, Nurianto yang mulai gelisah dan panik dari apa yang sudah dia lakukan. Jadinya malam itu juga dia pun langsung kabur dari rumahnya menggunakan motor menuju ke rumah istrinya yang ada di Bandungan. Tapi di tengah jalan karena pikirannya yang masih gelisah, jadinya dia pun sempat berhenti menenangkan diri sambil menyebat di tempat biasa dia mancing. Di situ dia pun langsung nelpon istrinya untuk ngabarin kalau dia mau datang ke sana. Tapi karena malam itu istrinya masih kerja di pabrik, jadinya istrinya pun nyuruh Nurianto ini jemput dia dulu ke pabrik. Setelah itu barulah mereka sama-sama ke rumah istrinya. Setelah dia agak tenang, barulah dia pun lanjut lajanan lagi dengan menempuh sekitar 1 jam perjalanan untuk jemput istrinya ke salah satu pabrik yang ada di Bandungan. Setelah itu barulah mereka pun menuju ke rumah istrinya. Sampai di rumah sambil gemetar karena panik, Nurianto pun langsung nyerahin gelang dan kalung emas, bahkan surat-surat yang masih dipenuhi bercak merah ke istrinya. Dan dia juga ceritain ke istrinya soal apa yang dia lakukan ke Bu Jumiang yang sebagai bibinya. Dengar itu awalnya istrinya pun shock, tapi karena dia juga yang emang sedang butuh uang, jadinya kalung dan gelang emas itu pun langsung dia terima. Besoknya istrinya pun langsung pergi ke salah satu toko emas yang ada di wilayah Bandungan untuk ngejual, dan kalungnya dengan berat 14 gram yang berhasil terjual yang cuma 3,5 juta. Setelah itu dia pun langsung bayar hutang secara nyicil sebesar 2,2 juta. Terus sisanya dia kasih untuk Nurianto yang nunggu di rumah. Sedangkan Nurianto yang enggak berani pulang tetap di rumah istrinya untuk bersembunyi dari apa yang udah dia lakukan. Jadi setelah Nurianto ini melakukan aksinya di malam kejadian, paginya sekitar jam 6.30 pagi yang mana hari udah terang, ibunya Nurianto ini mendatangi Bu Jumiang yang bermaksud mau beli. Ternyata pintu dapur Bu Jumiang masih tertutup. Awalnya dia pun sempat ngerasa aneh karena biasanya pintu dapur yang sebagai warungnya Bu Jumiang itu udah kebuka sejak jam 5 pagi, teman. Karena ngerasa nggak biasanya, Ibu Nurianto pun sempat berusaha memanggil tapi nggak ada sautan. Jadinya dia pun sempat ngedorong pintu dapurnya yang ternyata langsung kebuka karena nggak kekunci, teman. Tapi pas pintunya kebuka, dia pun langsung dikagetkan ngelihat tubuh Bu Jumiang yang terbaring di lantai dapur dengan kondisi yang ngebuat dia shock. Karena ini dia pun langsung buru-buru balik ke rumah untuk ngelapor soal ini ke Bapak Nurianto. Setelah itu mereka pun langsung buru-buru ke rumah Bu Jumiang lagi, di mana di situ Bapak Nurianto pun langsung histeris setelah melihat Bu Jumiang sebagai adik kandungnya udah dalam keadaan mengenaskan. Karena ini mereka pun langsung lari ke rumah Pak RT untuk melapor soal ini. Setelah itu Pak RT dan juga beberapa warga di sana langsung ngecek rumah Bu Jumiang yang memang ngebuat semuanya kaget.
Setelah itu Pak RT pun langsung lapor soal temuan ini ke pihak kepolisian di Polres Boyolali. Enggak lama kemudian pihak kepolisian pun mulai berdatangan, di mana di situ tubuh Bu Jumian pun langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Mawardi yang ada di kota Solo untuk diautopsi. Sedangkan di TKP polisi pun langsung berusaha menyelidiki menggunakan anjing pelacak untuk mengendus Bu Jumian. Dari sini anjing pelacaknya pun mulai jalan-jalan menuju rumah Nurianto, teman. Dan sempat muter-muter di situ, tapi enggak lama kemudian anjing pelacaknya pun masuk ke rumah, tepatnya di kamar Nurianto, dan langsung ngendus linggis, pisau dapur, dan tabung gas, bahkan pakaian milik Nurianto masih dipenuhi bercak merah. Dan akhirnya ditemukan di kamar di situ orang tua Nurianto yang nggak tahu apapun, pastinya kaget dan cuma bisa ngejelas ke polisi kalau itu milik anaknya yang saat itu sedang nggak di rumah. Karena ini polisi pun langsung memburu Nurianto dengan melacak keberadaannya. Terus 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 9 April tahun 2024, setelah polisi pun nemu informasi keberadaan, akhirnya barulah Nurianto pun berhasil ditangkap. Saat ini yang sedang nongkrong di sebuah warung kopi yang ada di daerah Umbul Sido Mukti, wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah itu dia pun langsung dibawa untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi karena terbukti yang udah ditemukan di kamarnya tadi. Nurianto pun nggak bisa berbuat banyak selain pasrah, yang akhirnya dia pun mengakui dan menceritakan semuanya, di mana dalam pengakuannya dia tega dan nekat melakukan itu semua demi melunasi hutang istrinya. Dan juga ngaku kesel dengan Bu Jumiam yang dianggap pelit karena enggak pernah ngasih dia hutang, ditambah permasalahan harta warisan. Selain itu dia juga ngaku klak emas yang udah dia rampas dari tubuh Bu Jumiam itu udah dia serahkan ke istrinya. Ini polisi pun langsung nangkap Mutmaida yang sebagai istrinya, yang juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena udah menjual perhiasan emas milik Bu Jumiam. Sedangkan di sisi lain, seluruh warga desa yang juga kaget setelah tahu pelaku kasus ini akhirnya berhasil diamankan. Apalagi pelaku ini ternyata Nurianto yang padahal dikenal sebagai keponakannya Bu Jumiam ini. Apalagi Nurianto juga di desa itu dikenal orang baik dan pendiam, dan juga dikenal bukan orang yang bermasalah, tapi ternyata nekat dan tega melakukan ini semua. Dan dibalik diam dan baiknya di mata warga, sedangkan Bu Jumiam akhirnya dimakamkan di pemakaman desa yang ada di Desa Gubuk, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Boyolali. Sedangkan Nurianto dan istrinya itu mulai menjalani persidangan di Pengadilan Boyolali, di mana di sana Nurianto yang udah dinyatakan bersalah dan terbukti meyakinkan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan istri yang sebenarnya nggak ikut melakukan aksinya penghabisan nyawa yang dilakukan Nurianto, bahkan awalnya dia sama sekali nggak tahu, tapi tetap dinyatakan bersalah karena udah ikut menjual barang hasil rampasan. Karena ini dia pun akhirnya dijatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara. Jadi itulah akhir dari kasus ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik, ambil pembelajaran baiknya, yang jeleknya kita buang, teman-teman. Ya, cukup teman Abang Jerry membahas kasus pada kali ini. Semoga ada manfaat baiknya Abang Jerry membahas kasus pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe Abang Jerry doakan semoga panjang umur sehat selalu dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Abang Jerry selanjutnya. Sampai jumpa.